PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau WUS kini mengalami kerugian besar yang mencapai triliunan rupiah dalam setahun. Meski PT KCIC tidak pernah secara terbuka merilis laporan keuangannya, namun kerugian perusahaan ini bisa tampak dari laporan keuangan BUMN Indonesia yang menjadi pemegang sahamnya. Anggota Komisi 6 DPR Herman Khairun mengatakan bahwa pemerintah harus bisa memberikan kepastian perihal skema terbaik menangani hutang KCIC. Menurutnya jika kerugian besar itu dibiarkan, nantinya akan membengkak sehingga okupansi tidak akan mencukupi untuk menyelesaikan bunga maupun pokok. Kami selalu menyampaikan ke publik bahwa sebetulnya kalau hitung-hitungan awal dengan ekosistem bisnis yang dibangun oleh KCIC, dulu pendapatannya kan banyak, bukan hanya dari intinya untuk mengangkut penumpang dengan cepat dari Jakarta ke Bandung, tetapi juga ada integrasi misalkan untuk stasiun di Halim integrasi dengan mall. Tetapi kan karena efisiensi akhirnya dikecilkan. Sama dengan Tegaluar, stasiun Tegaluar juga itu diintegrasikan dengan kawasan pengembang di sana, yang tentu juga ini bisa menjadi sumber pendapatan. Bahkan dalam ekosistem bisnis awalnya itu ada namanya Kota Walini, yang itu juga bagian dari base equity yang disumbangkan oleh PTPN sebagai bagian penyertaan modal di konsorsium BUMN. Nah, dengan situasi kerugian saat ini tentu harus ada jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Ya tentu tinggal dua pilihan. Apakah memang ini akan dijadikan sebagai objek negara yang tentu ini bisa dibiayai oleh negara, oleh APBN, ataukah dikembalikan ke Danantara dengan melakukan berbagai opsi ataupun berbagai strategi untuk bisa mengurangi kerugian. Ini kan rata-rata kerugiannya kan 2 triliun setiap tahun. Nah, kalau kerugian sebesar ini dibiarkan kan terus sampai kapanpun akan rugi. Karena kan okupansinya tidak mencukupi untuk menyelesaikan bunga maupun pokoknya. Nah, oleh karena itu Danantara ataupun pemerintah harus memberikan kepastian siapa yang akan menalangi, menomboki selama juga situasi dalam kondisi rugi. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan.